Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita sama ya dengan video sebelumnya. Itu adalah kita untuk memasukkan gambar. Hanya saja bedanya pada video kali ini adalah cara memasukkan gambar kita adalah kita akan di dalam prosesnya nanti kita akan memilih, oke, gambar mana yang akan kita munculkan atau gambar apa yang akan kita munculkan pada lembar kerja kita. Oke, bisa dipahami ya. Di sini kita akan memunculkan gambar, tapi hanya saja gambar yang kita munculkan tuh nggak hanya satu. Tapi misalnya kita pilihan nih, ada pilihan nanti ada 1, 2, 3 sama seperti misalnya seperti ini. Dia ada pilihan nih, ada new, save, open, dan example. Nah ini pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat seperti ini. Jadi ketika gambar kita pilih, misalnya klik ini maka muncul seperti ini. Kita klik ini muncul seperti ini. Klik ini muncul seperti ini. Oke, ini jangan lupa pastikan yang tahapan pertama itu kita login, kita masukkan gambarnya, upload file. Di sini kita masukkan 4 gambar ya, bola. Kemudian kita masukkan gambar lagi, di sini adalah cone. Kemudian kita masukkan gambar lagi, di sini emoji. Kemudian kita masukkan gambar lagi, di sini itu adalah kubus. Oke, ada 4 gambar ya, ada 4 gambar yang akan kita masukkan ataupun yang kita masukkan dalam lembar kerja kita. Nah, tahapan pertama adalah sama seperti tadi. Tahapan pertama yang kita lakukan di sini adalah kita untuk memanggil variabel apa saja. Let picker ini untuk mengambil datanya, kemudian let B, kemudian koma K, koma C, koma E ini untuk menampung datanya, let image ini untuk mengambil gambar, dan ini kita gunakan dalam untuk proses logika if. Jadi di sini kita akan menggunakan logika if. Oke. Nah, jadi setelah kita definisikan variabel apa saja yang akan kita gunakan, maka selanjutnya adalah kita memasukkan keempat gambar ini. Kita masukkan 4 gambar ini ke dalam lembar kerja kita, yang di sini adalah kita gunakan fungsi function preload. Oke. B sama dengan load image, kemudian sesuaikan namanya ya, itu adalah kita bola titik png. Kita kopikan tuh 2, 3, 4 ini code K, sini C, sini E, kemudian sini adalah kubus, C itu untuk font, dan itu adalah untuk emoji. Oke, berarti di sini sudah kita masukkan ya. Sebenarnya ini kita sudah masuk, tapi belum muncul ke lembar kerja kita. Kenapa? Karena belum kita proses pada lembar kerja kita. Oke, selanjutnya kalau ada fungsi setup, kita buat klik canvas. Di sini window, saya buat window width ya. Ada typo. Oke, window width, kemudian window height, kemudian WebGL. Oke, kenapa WebGL? Karena di sini saya coba akan menggunakan daripada rotasi, maka di sini saya gunakan WebGL. Nah, kenapa window width dan window height di sini? Kenapa nggak biasanya 800, 900 seperti enggak? Jadi di sini ukuran Canva-nya itu menyesuaikan daripada ukuran Windows kita, ukuran lembar kerja kita, width-nya, lebarnya, dan juga tingginya itu kita sesuaikan dengan lembar kerja di pada laptop kita. Kemudian teks align, kita buatlah center, kemudian background kita buat sini 200. Oke, kemudian setelah ukuran Canva-nya, berarti selanjutnya adalah kita membuat yang ini tadi, kita membuat si select drop down-nya. Ini kan select drop down. Oke, picker, kemudian sama dengan create select, kemudian di sini adalah picker titik position. Maksudnya posisinya itu ada di mana ya, posisi daripada create selectnya ini. Kemudian oke, picker optionnya di sini kita buat adalah bola,
paste aja kubus kon, kemudian pick change pick event ketika dia dipilih ya. Kalau mau buat yang lain ya mungkin sebenarnya bisa eventnya boleh bebas. Oke, berarti di sini ini fungsi untuk membuat seperti ini sebenarnya sudah, kalau kita lihat sudah muncul sudah muncul. Ini tadi create select ini, fungsi ini untuk membuat seperti ini. Oke. Positionnya ini 10-10 nih, maksudnya berada di sini X10 Y10. Apa aja ini, ada bola, kubus, kon, bola, kubus, kon. Mau dirubah ya boleh, terserah, ini sesuai dengan kemauan kita aja gitu. Ini kan tadi untuk masukkan gambar. Tapi loh kan belum muncul loh, kok nggak muncul ya? Ya karena kan tadi kan belum kita munculkan gitu, belum kita proses. Masih kita panggil saja, tapi belum kita proses. Oke, ini tadi yang maksudnya adalah misalnya kita klik anti bola, maka di sini muncul bola. Kita klik kubus maka muncul kubus. Ketika kita klik kon maka nanti muncul kon. Position ini maksudnya position itu position ini ya. Posisinya berarti X10 Y10 dimulai dari sini. Picker create select, nah ini change pick event maksudnya berubah ketika kapan? Ketika kita ganti seperti ini. Tapi ini kan belum muncul. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita buat di sini function selanjutnya adalah pada function round 200, kemudian 200, kemudian 10, kemudian scale-nya itu kita buat 0.75 aja skalanya, kemudian like kemudian rotate. Tadi makanya saya guna WebGL karena kita akan buat rotasi ya. Mills kita gunakan mills di sini, bukan frame count lagi. Tuh 10.000. Kemudian image-nya apa yang mau kita rotasi di sini, makanya apa yang kita rotasi yaitu adalah image, gambar. Oke, yang kita rotasi itu adalah gambar. Image 0,0 width, kemudian height. Oke. Apakah selesai? Belum. Satu lagi function yaitu adalah function pick event. Oke, itu adalah gambar. Kemudian oke, gambar sini adalah picker titik value. Kemudian seperti ini, kemudian image-nya itu sama dengan B, gambar titik dengan value. Oke, kemudian kita gunakan if jika itu adalah gambar sama dengan bola, maka di sini adalah image-nya itu sama dengan B. Kemudian else, kemudian sini adalah else if-nya itu adalah gambar, kemudian kubus, image-nya itu adalah kalau dia K, kemudian else-nya apa? Image sama dengan C. Oke, coba kita lihat ya, mudah-mudahan ada error. Oke, nah seperti ini kurang lebih jadinya. Loh, Pak, kenapa tampilan bola ini? Nah, di sini karena dia kita sudah tentukan bahwasanya ketika kita proses, dia pertama kali adalah muncul sini. Kalau ini kita hapuskan ya bisa aja sebenarnya, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau ini nggak dihapus, ya dia ada tampilan seperti ini aja ketika kita klik bola. Oke, ternyata dia harus ada penampungnya ya. Oke, berarti di sini harus ada penampungnya. Oke. Nah, jadi di sini harus ada penampungnya terlebih dahulu untuk berganti-gantinya. Oke. Meskipun ini bola tapi ini belum tampil ya. Nah, ketika kita klik bola, maka dia nanti kita klik kubus, maka dia muncul kubus. Klik bola baru dia muncul si bolanya, kemudian kita klik kon dia muncul si konnya. Oke.
Sudah. Nah, inilah yang tadi saya katakan dalam lembar kerja kita, di sini kita memunculkan terhadap pilihan. Mau berapa banyak? Misalnya ada 10 ya, boleh kita tambahkan di sininya. Oke. Bola berarti dia munculkan bola, kubus dia munculkan kubus, kon dia munculkan adalah kon. Nah, ini rotate-nya di Y. Rotasinya di Y. Jadi dia berputarnya itu di Y-nya dia berputar, bukan dengan X, bukan dengan Z-nya. Oke, saya coba jelaskan. Untuk codingnya ya. Nah, jadi tadi mungkin saya rasa ini sudah paham lah ya, LED picker, kemudian BKCE, image dan juga gambar, ini semuanya adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan, atau variabel-variabel apa saja dia akan kita deskripsikan pada lembar kerja kita. Sudah. Kemudian ini function preload adalah kita masukkan gambar, bola, kon, dan emoji dan juga kubus ke sininya, ke lembar kerja kita. Awalnya dia di sini, kemudian kita memindahkan dia ke dalam lembar kerja itu berarti kita harus reload dulu. Harus kita baca dulu dia, harus kita masukkan dia. Caranya adalah seperti ini dengan load image. Kemudian ini saya gunakan window width, window height, ini adalah ukuran ininya biar sesuai dengan lembar kerja tampilan Windows kita. Ya kalau kalian misalnya mau rubah dengan cara biasa 800, 1000 ya itu nggak ada masalah gitu. Tidak ada larangan dan juga tidak ada hal-hal yang lainnya. Tapi di sini kita menyesuaikan aja dengan tampilan lembar kerja di layar kita. Oke, nah inilah tadi yang saya katakan prosesnya. Prosesnya tuh di sini. Yang artinya adalah kita prosesnya adalah picker create select. Yang artinya picker ini adalah variabel ya, create select. Maksudnya kita buat seperti ini. Posisinya adalah 10 10, berarti posisinya X-nya 10, Y-nya 10, di X 10 dan juga Y 10. Oke. Apa saja di sini? Optionnya apa saja? Maksudnya pilihannya apa saja sih yang ada dalam select drop down itu? Nah, ini sini ada bola, kubus dan juga kon, ada 3. Misalnya ini mau kita ganti ya boleh aja, nggak ada masalah, tidak ada larangan. Nah, fungsi di sini adalah untuk ini, untuk menjadi fungsi yang ketiga ini adalah untuk membuat yang ini. Oke, picker change pick event maksudnya adalah dia kapan nih, eventnya ini kapan, kejadiannya kapan. Oke, pick event, makanya eventnya ini kapan, makanya di sini adalah change, berubah. Ketika si picknya ini berubah, maka dia di sini akan berganti, maka kejadiannya eventnya akan berubah. Oke ya, jadi di sini lihat change. Oke, bisa. Misalnya kita mau pakai enter ya boleh aja, nanti kita gunakan deskripsi yang lainnya. Oke, picker change event ini maksudnya adalah dia prosesnya kapan yang mau berubah. Prosesnya berubah adalah kalau kita ganti seperti ini. Oke, bisa dipahami ya untuk yang di sininya. Ini saya rasa juga sudah paham scale image ini, kemudian rotasi. Kalau video sebelumnya rotasi kita gunakan frame count ya. Sini kita gunakan miles, mili per second. Kita bagi mili per second, kita bagikan dengan 10.000. Kalau kita bagikan lagi dengan 1000 juga nggak ada masalah. Ini mungkin agak lebih cepat dia putarannya. Karena 1 dibagi 1000 gitu, 1 dibagi 10.000 gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, fungsi function pick event. Nah, inilah fungsinya. Kita gambar kita definisikan sebagai variabel. Nah, variabel gambar ini yang akan kita proses. Sama seperti dengan fungsi kondisi. Sudah sama dengan fungsi logika if seperti umum pada biasanya. Kondisinya gimana? Kondisinya adalah picker titik value, nilainya berdasarkan dengan si pickernya dari sini gitu. Oke, ketika kapan? Ketika dia berubah. Jika gambarnya itu adalah bola itu di sini ya. Jika tuh gambarnya itu adalah di sini gambarnya bola, maka dia akan menunjukkan image sama dengan B. Image dengan B apa? Si bola titik PNG, berarti adalah gambar si bola. Else if jika gambarnya itu adalah gambar itu adalah di sini kubus, maka image sama dengan K. Kita lihat image sama dengan K. K itu adalah kubus titik PNG. Kemudian lainnya kan nggak ada kondisi yang lainnya ya, berarti kalau kondisi yang lain nggak ada berarti sih di sini lupa ini kenapa di sini nggak ada e-nya. Oke, jawabannya adalah karena dia di sini sudah tertampung duluan, untuk si e-nya sebagai emoji dasar. Oke, saya rasa mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menyelesaikan daripada permasalahan yang dihadapi dalam proses pada penggunaan P5JS pada mata kuliah grafika komputer. Terima kasih.